وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وهو سيد المرسلين. نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد. Ikhwan sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan kali ini insyaallah taala saya ingin menyampaikan kurang lebihnya setengah jam atau lebih ya, tentang masalah ukhuwah, tentang masalah ukhuwah. Apa itu ukhuwah dan bagaimana Islam memandang ukhuwah dan seberapa penting ukhuwah itu. Jamaah sekalian semoga Allah muliakan, saya punya keyakinan bahwa jamaah sudah mengetahui tentang arti ukhuwah ya, persaudaraan. Namun kita belum pernah mengupas bagaimana maksud daripada persaudaraan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun kita belum pernah tahu bagaimana persaudaraan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Betul atau salah? Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala berkata ya, di dalam kitab Rasailut Tawjihat li Islahil Fardi wal Mujtama'i ya, beliau berkata, Islam akan jaya, Islam akan menang, kesejahteraan akan dimiliki oleh kaum muslimin, dan kekayaan dunia dan seisinya diwariskan oleh Allah untuk kaum mukminin manakala 4 tahapan ini ada pada kaum muslimin. 4 marhalah ada pada kaum muslimin. Apa tadi? Saya ulang. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala fi maqalah di dalam kitab Rasailut Tawjihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'i. Beliau berkata, apa perkataan beliau? Tingkatan atau marhalah ya, seseorang itu artinya kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, berarti kita akan mendapatkan kejayaan, kesejahteraan dalam urusan kehidupan di dunia, dan ketenangan serta kenyamanan dalam urusan hidup di akhirat. Ada 4 marhalah. Ada berapa? 4 marhalah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Jadi kalau antum pengen Islam ini jaya, harus ada 4 marhalah ini dalam tubuh kaum muslimin secara menyeluruh. Saya katakan sekali lagi, kalau kita menginginkan Islam yang kita miliki
mendapatkan kejayaan kembali, di mana musuh-musuh Islam takut kepada orang-orang Islam, di mana Islam tegak di atas keadilan, dan di mana Islam memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Senang nggak kalau kayak gitu? Senang. Nah, harus memiliki 4 tahapan ini. 4-4-nya harus ada. Ya, marhalahnya harus ada. Siapa yang tahu 4 marhalah ini? Siapa yang tahu? Baik, karena kita bicaranya tentang ukhuwah, saya sebut 2 saja atau salah satu saja ya. Yang pertama adalah marhalah tauhid. Yang pertama adalah apa? Marhalah tauhid. Marhalah tauhid, kita belajar tauhid hari ini ya. Selalu ada kajian-kajian tentang tauhid, dan kita sedang menjalankan tauhid. Udah alhamdulillah. Yang saya ingin bahas dalam kesempatan ini sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu marhalah yang kedua, yaitu tentang ukhuwah. Islam tidak akan jaya, Islam tidak akan menang, Islam tidak akan kembali kewibawaannya, bahkan Islam tidak akan mendapatkan kesejahteraan selama mereka mengabaikan tauhid, dan selama mereka mengabaikan ukhuwah, tali persaudaraan. Karena marhalah yang kedua itu adalah marhalah ukhuwah. Marhalah apa? Ukhuwah. Yaitu saling mencintai dan mengikat di antara kaum muslimin, persaudaraannya. Ya. Ini marhalah ke berapa? Kedua. Kenapa penting? Jangan sampai nanti ketika jihad turun berperang, ya, nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Wah, bismillah. Mas Muhanabe dewek mana lah, kita mau, sorry mas, nggak ada kepeduliannya. Jangan sampai nanti ada yang saling membutuhkan, dia nggak peduli, wis bagian baik kan sih, sing penting war dikit kan urusan nekan, nggak bisa. Marhalah ukhuwah itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhalah ukhuwah itu ditanamkan dan dibimbing serta dilatih oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Saking cintanya sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, saking besarnya nilai persaudaraan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, mereka saling menguatkan, baik dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia. Dulu zaman para sahabat itu makan berdua, 1-6-4. Ya. Kemudian setelah makan saling menjilati jari jemari mereka. Kalau kita dianggapnya apa? Wah, jijik ya. Jare wong Cirebon dasarkan si kerahang ya. Wis mangan entok masih kurang baik, dasarnya kerahang. Tidak ya. Itu merupakan nilai-nilai sunnah dalam mengikat tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Sampai mereka menetapkan hartamu hartaku, ya, hartaku hartamu. Kalau kita gimana? Hartamu hartaku, terus amblas digawa, digondol gawa ulunga, gak bisa.
Mereka itu saling menguatkan dari berbagai sisi. Antum lihat, Ikrimah bin Abi Jahal adalah orang yang sangat keras permusuhannya dengan Islam. Orang yang betul-betul membenci Islam seperti ayahnya membenci Islam. Siapa itu? Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau adalah putranya Abu Jahal. Ikrimah bin bin Abi Jahal ini adalah putranya Abu Jahal. Saat Ikrimah sudah masuk Islam dan kesempatan berperang diberikan oleh kaum muslimin kepada Ikrimah bin Abu Jahal, maka Ikrimah menebus kesalahan-kesalahan masa lalunya dengan gigih berjuang dalam medan peperangan dan jihad serta berdakwah. Ada satu gambaran di mana Ikrimah bin Abi Jahal saat peperangan beliau terluka dengan luka yang banyak. Sementara terik matahari begitu kuat menyinari lukanya. Kira-kira kalau ada luka kena matahari panas enggak? Panas perih. Dan dia tidak memiliki satu tetes pun dari air untuk dia minum. Kemudian kerongkongannya mulai terasa kering dan mulutnya mulai terasa pahit karena saking hausnya. Coba Pak, kita pernah ke tengah laut, banyue keentokan. Ketika haus di tengah laut kira-kira gimana? Kering banget, ya. Tersiksa banget. Mulutnya kering, kerongkongannya kering. Pada saat itu lebih dahsyat dari apa yang kita gambarkan saat ini. Lalu Ikrimah pun berteriak, air, air, air. Sahabat Nabi yang dalam peperangannya dipercaya untuk megang bagian logistik. Bagian apa? Logistik. Biasanya bagian logistik itu untuk apa? Bawa makanan, minuman, obat-obatan, ya biasa begitu. Mendengar suara Ikrimah bin Abu Jahal berteriak, air, air, air. Berarti Ikrimah dalam keadaan apa? Sangat haus. Dibawa oleh sahabat ini menuju Ikrimah bin Abu Jahal. Menuju Ikrimah bin Abi Jahal. Saat tiba di depan Ikrimah dan sahabat ini sedang membuka tutup daripada penampung air. Kata orang Cirebon namanya kempis. Jare wong kene arane apa? Kempis. Ai kempisku kang biasa nggo tentara kah? Hah? Kimpul. Iya. Ai jare wong Cirebon kempis. Kempis itu ada dua, dari kulit atau dari logam. Ya. Yang biasa dibawa tentara. Aining filmnya film koboi. Ya, begitu. Ternyata ketika sedang membuka itu, tempat minum itu, terdengar suara kembali dari arah tengah-tengah medan perang yang mereka adalah orang-orang terluka. Air, air, air. Apa kata Ikrimah? Da'ni. Tinggalkan aku, dia jauh lebih membutuhkan daripada diriku. Baik, ditinggalkan. Ya. Sampai ke orang yang kedua, belum air itu diminumnya, terdengar kembali air, air, air. Apa kata orang kedua?
dia lebih membutuhkan daripada aku, pergilah ke sana. Lantas si pembawa air ini, bagian logistik ini lari lagi. Sampai ke orang ketiga yang berteriak minta air, tidaklah dia dapatkan. Orang ketiga ini lagi sakaratul maut. Enggak mungkin dikasih air. Meninggal mati dalam keadaan syahid. Akhirnya yang bawa air ini kembali ke orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua sudah meninggal juga karena sudah tidak lagi tertolong. Dan kembali kepada Ikrimah bin Abi Jahal dalam keadaan apa? Juga sudah meninggal dunia. Nah ini, kenapa mereka lakukan demikian? Karena besarnya tali persaudaraan mereka, karena agungnya kecintaan mereka sesama di antara mereka. Maka dari itu mereka mulai saling mendahulukan satu sama lainnya. Allah memuji para sahabat Nabi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifat perilakunya para sahabat Nabi adalah saling mendahulukan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan sangat membutuhkan. Pak, saya mau nanya sama bapak-bapak. Kalau kita mendahulukan orang lain sementara kita butuh, biasanya dasarnya karena apa? Biasanya karena dasar apa? Demen. Ya, nok, anggo sirah bae dikit lah nok. Ya, wis. Ya, apa sih Kang Mas mangko maning, sing penting sirah dikit. Ya. Karena dasarnya apa? Demen. Karena dasarnya cinta. Orang mendahulukan orang lain sementara dia butuh karena dasarnya apa? Cinta. Kira-kira ada enggak orang yang dia tidak punya ikatan darah, tidak punya tali kerabat, mereka hanya diikat karena persaudaraan sesama muslim, kemudian mereka menampakkan apa yang dikisahkan oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka saling mendahulukan di antara mereka meskipun mereka sangat membutuhkan. Mendahulukan orang lain bisa, tidak dia. Ya. Para sahabat itu dalam urusan dunia mendahulukan orang lain, tapi dalam urusan akhirat tidak. Dia akan mendahului yang lain. Itu para sahabat. Para sahabat itu mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat mereka apa? Lebih mendahului dibandingkan yang lain. Itu ya. Kalau kita gimana? Kebalik. Urusan akhirat sok aja udah, sok dikit ira, mana ira dikit ira. Itu urusan sholat. Tapi urusan panganan, ya kok dikit kita dikit. Apa maning lawe etong bakar. Kan gitu. Ya beli sih. Nah itu. Itulah gambaran. Jadi para sahabat itu dilatih oleh Rasulullah dengan ukhuwah. Seberapa penting ukhuwah di hadapan kita? Ukhuwah itu menjadi syarat apabila kaum muslimin pengen jaya kembali. Kalau kita punya keinginan Islam kembali tegak, Islam kembali jaya, hukum Islam menjadi sesuatu yang mereka terapkan, apa? Marhalah yang harus kita jalani. Yang kedua adalah memperbaiki dan memperkokoh ukhuwah.
Ika bature ira lagi gering. Olah durung mati, wis main kongkon mati dikit toli mana? Mana nilai ukhuwahnya? Ya. Kita jarang saling berkunjung kepada yang sakit karena apa? Hilang dalam dada kita rasa persaudaraan sesama kaum muslimin. Beda dengan kelompok sebelah, ya, teman-teman yang aktif di partai, ya, yang jenggotnya sama, itu mereka lebih mementingkan ukhuwah dibandingkan apa? Dibandingkan apa? Dibandingkan tauhid. Kalau kita tauhidnya didahulukan, udah bagus, tapi urusan ukhuwahnya memble. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini juga ada syarahnya, di dalam kitab ini juga ada syarahnya, di PDF-nya juga ada. Ya. Dari hadis Anas bin Malik, ya, dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Tidak dinyatakan beriman salah seorang di antara kalian, tidak dinyatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Contoh-contoh. Kita kalau makan senengnya lauknya apa? Apa? Sate. Ya. Kalau kita menyukai makanan yang enak, setidaknya untuk saudara kita makanan yang lebih enak dari apa yang kita makan. Jangan dibalik. Ya. Dibalik. Kita mangan kang enak, sedulur sesama muslimnya dipai kang, kan si pai kun bae encrot pai encrot. Deweke mangan kang enak-enak bature dikongkon pai encrot kang seret. Ya. Deweke minum kopi kang enak bature wis aja pai kopi lantoro be wis kongkon digecak toli di painang. Gak bisa ya. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat tidak demikian. Ya. Antum bayangkan kisah yang dikisahkan oleh para sahabat Nabi. Ya. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang akan memuliakan tamuku? Siapa yang akan memuliakan tamuku? Kemudian salah seorang sahabat mengangkat tangannya, aku. Ternyata setelah tamunya datang, kata istrinya, enggak punya makanan apa-apa kecuali makanan yang akan kita makan nanti malam. Sementara uang enggak punya lagi. Akhirnya apa?
sahabat ini sengaja menidurkan anak-anaknya lebih awal, istrinya disuruh masak, tidak dinyalakan lampunya, kemudian dia pura-pura ikutan makan bersama tamunya. Lihat besarnya nilai persaudaraan di antara para sahabat sampai benar-benar mereka merelakan dirinya dalam keadaan seperti itu, sementara saudaranya dalam keadaan kebutuhannya terpenuhi. Aining masjidkin ko akang anak-ang nako Ustad, bedai ithar kalau biar tekor asal kesohor apa? Itu ya. Ithar itu beda. Ithar itu mendahulukan orang lain. Saya butuh, dia butuh, tapi dia jauh lebih butuh dibanding saya. Saya dahulukan dia meski saya harus ngalah. Ithar itu dasarnya cinta. Dan tali persaudaraan di antara sesama muslim tidak akan terjalin kalau tidak terjalin di antara kita saling cinta. Jadi bukan cinta percintaan antara Adam dan Hawa, antara pria dan wanita, ya, bukan. Tapi percintaan yang dibangun karena dasar persaudaraan Islam. Jadi syarat kita akan mendapatkan kemenangan, kita kembali menjadi agama yang jaya, kita kembali menjadi agama yang disegani dan memiliki wibawa di kalangan seluruh orang-orang yang membenci Islam, karena persaudaraan kita kuat. Coba Pak, kalau bapak-bapak ini kumpul, kemudian keluar bareng-bareng menuju kota Cirebon. Nah, kira-kira satu Cirebon Utara ini ke Cirebon kota. Gemeter beli Pak kira-kira masyarakat. Pada gemeter, ikan apa wong jenggot pada metu kabeh. Nggih boten Pak. Gawe geger. Kenapa? Karena memang persaudaraan kaum muslimin di kalangan ahlus sunnati wal jamaah itu ditakuti, tidak diinginkan, tidak diharapkan oleh siapa? Mereka yang membenci ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu Rasulullah menekankan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dinyatakan seseorang itu beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau diguyonin, maka jangan guyonin saudaranya. Kalau kita nggak mau diberlakukan tidak baik, jangan memberlakukan saudaranya tidak baik. Kalau kita ingin dihormati, maka hormati saudara kita. Kenapa? Di situ akan ada persaudaraan. Sahabat itu sampai tadi, hartaku adalah hartamu, hartamu adalah hartaku. Kita enggak. Hartamu, hartaku, aku bawa kabur. Gitu seperti itu. Kemudian kalau nilai persaudaraan itu sudah tidak ada, maka yang akan terjadi adalah tafarruq,
perpecahan. Jadi perpecahan umat itu dasarnya ketika mereka jauh daripada agama dan nilai-nilai sunnah. Dan salah satunya kontribusinya juga selain itu adalah hilangnya persaudaraan di antara kaum muslimin. Wa qulubuhum syatta. Ya. Seperti orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu hatinya nggak nyatu. Mereka itu bisa melawan kaum muslimin bukan karena mereka punya persatuan dan kesatuan yang hebat, bukan. Tapi karena mereka punya musuh yang sama, yaitu apa? Islam. Sehingga mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Tapi kita tidak, ya akhi. Ahlus sunnati wal jamaah tidak boleh memiliki hati yang berpecah belah. Bahkan tidak boleh memiliki hati yang saling membenci. Karena Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullah. Jelas ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Maka perbaikilah, berdamailah tali persaudaraan kalian dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian dirahmati. Ini jelas. Jadi jangan pernah punya hayalan, jangan pernah kita berhayal pengen Islam itu jaya, pengen Islam itu kembali menang, pengen Islam itu kembali kuat, pengen ajaran syariat Islam itu diamalkan di kalangan kaum muslimin, kalau kita tidak punya persaudaraan sesama kita yang kuat. Membleknya, lemahnya tali persaudaraan di antara kita, salah satu faktor Allah hilangkan kecintaan dan persatuan di antara kita. Jadi kalau kita pengen benar-benar mendapatkan rahmat Allah dan kemenangan dari Allah, teguhkan hati kita, kuatkan niatan kita untuk saling mengikat persaudaraan yang kuat. Begitu. Jadi aneh, kita pengen jaya tapi kita nggak mau mempersatukan tali persaudaraan di antara kita. Makanya kalau ada dakwah Islam yang hanya berkata jangan ngaji di sana, nanti di sana itu ahli bid'ah, gampang sekali mentakdir orang, gampang sekali memboikot orang, berarti dia bukan ahlus sunnah. Meskipun casingnya sama, meskipun kitabnya sama, karena ahlus sunnah menekankan pada setiap mereka yang mengikuti manhaj ahlus sunnati wal jamaah ini untuk menjadikan hati mereka terpaut dengan tali persaudaraan. Baik. Allah berfirman kembali, wa'tasimu bi'ablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan saling berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan tercerai-berai. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan ukhuwah. Tidak ada kaitannya dengan ukhuwah. Ayat ini kaitannya dengan perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu Islam. Namun apa yang menjadikan ayat ini masuk menjadi penasehat
bagi kaum muslimin terkait dengan ukhuwah. Karena yang menjadikan kita satu, yang menjadikan hati kita satu, dan persatuan kita satu, menyatu, menjadi persatuan dan kesatuan yang kuat, yaitu dengan Islam. Kalau bukan ahlus sunnah, maka pasti akan tercerai-berai. Kalau bukan ahlus sunnah, hati mereka dihinggapi saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Adapun ahlus sunnah, hati mereka terkait dan terpaut untuk saling mengikat persaudaraan. Anda adalah saudara saya dan saya pun saudara bagi Anda. Begitu. Itu Islam. Islam tidak memberikan ruang untuk membenci dan untuk saling bermusuhan. Saudaraku seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Di sini para ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Abu Ya'la dan yang lainnya menyatakan ciri baiknya iman seseorang adalah hati yang saling mencintai. Ciri baiknya iman seseorang adalah menjadikan hati mereka saling mencintai. Kecintaan kita dengan saudara kita, kecintaan kita dengan orang-orang di sekitar kita dari kalangan kaum muslimin adalah tanda iman yang kuat, tanda iman yang lurus. Maka kebencian dan perginya kita dari nilai-nilai persaudaraan dasarnya karena apa? Dasarnya karena apa? Karena hilangnya iman. Ciri hilangnya iman itu hitung-hitungan. Menek. Wingi iro sing ditraktir karo kita kopi. Sekin gantian iro sing traktir kita. Enak baik. Ajo itu terus sing traktir iro. Mengkonon bleh. Berarti tidak ada nilai iman dalam ukhuwah yang mereka bangun. Kalau ukhuwahnya benar, saya suka harta saya berikan kepada orang beriman untuk dimakan oleh orang-orang beriman. Kenapa? Dia akan menjadi keberkahan di akhirat dan di dunia, dan dia akan menjadi surga dan ampunan di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah sampai bersabda, ya, al-malus salihu li'abdis salih. Harta yang baik itu harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kenapa? Karena dia senang hartanya dimakan oleh orang-orang beriman. Dia akan senang punya air diminum oleh orang-orang beriman, punya makanan dimakan oleh orang-orang beriman, tanpa dia ukur, tanpa dia catat. Kita wis ngupai mangrasam 10.000 dina kieu. Minimalnya sekiki 10.000 maning mangrasam ngumpai kita. Pak, punten, kula uang kapringan Pak. Lagi kondangan yang dulu rekulan teng kapringan Pak, dibuka dikit amplope. Lah sirang upai semena ika mangane sebelah mana?
Enak beli ndeleng ya Pak? Enak beli? Orang enak orang apa? Apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lakukanlah kebaikan untuk diri kita kepada kaum muslimin karena dasar satu tujuan, yaitu apa? Cinta kepada Allah, karena di dalam kecintaan kita kepada Allah ada iman, dan di dalam iman ada ukhuwah, ada persaudaraan. Pak, ai dua anak gadis seneng dikawin karo Kang Soleh apa Kang beli soleh? Zaman segini si beda Sat. Soleh beli soleh si gampang urusannya. Sing penting duwe Soekarno harta sing akeh. Kula sampun gada soleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ukhuwah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Persaudaraan itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau persaudaraan itu dibuat-buat, akhirnya dia menjadi orang yang bermuka dua. Hambar jare wong Indonesia kah? Ya. Aduh, ira persahabatannya garing. Ngupai gang anak-anak maksud tujuannya. Ya boleh. Pada karo kang sebelah, pertama-tama silaturahmi, kedua-dua pengen nyili apa? Duit. Begitu. Jadi mereka dekat karena tujuan dunia. Tapi ahlus sunnati wal jamaah, salafun salih, dia saling mencintai, dia saling merindukan satu sama lainnya, karena dia tahu dasar persaudaraan ini bukan karena dibuat-buat, tapi karena iman yang tertanam. Antum tahu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, apabila mereka saling berkunjung, mereka saling memperlihatkan apa? Kebaikan di antara mereka. Mereka memberikan apa yang mereka punya bukan karena pengen dikembalikan seperti hal yang sama, tidak. Karena saya ingin setiap apa yang saya miliki, entah makanan, entah minuman, entah harta sekalipun, dimiliki oleh sesama saudaranya yang seiman. Kinsi marani warteg bae padeleng-deleng dikit. Wah, ngenteni dikit mang rasa beli metu-metu duit teh wis engko dikit. Ngenteni mang rasa metu duit teh. Mang rasa me pada engko dikit kan dikit, beli dadi. Tapi orang yang dasarnya nilai ukhuwahnya kuat, imannya kuat, dia tidak akan melihat seberapa yang dia keluarkan. Tapi mereka akan mendasari bahwa inilah dalam rangka saling menguatkan ukhuwah di antara mereka. Dunia tak seberapa, akhirat tidak akan bisa dibeli dengan dunia, tapi bisa dibeli dengan apa? Iman. Ya Pak, itu dasarnya ukhuwah. Maka dari itu para a'immatus salaf mengatakan tali persaudaraan itu tidak akan terbina dengan baik tanpa ada kekuatan iman yang bertahta di dalam hatinya. Coba Pak, di masyarakat awam, kin wis ngupai, ai lagi tukaran preben. Wah, kan beli ingat pengen dipain apa karo isun ngupai, wah blek-blekan ngupai kian, weru beli godong gedang be dipai sing isun. Laka terima kasih. Yang ini sama, kan lui dau godong gedang bae wis diungkit-ungkit. Kita mengkanan. Nah,
Bahkan ketika mereka saling berbuat baik, tujuannya apa? Ingin dibalas secara duniawi, bukan imani. Ya enggak? Kenapa masyarakat zaman dahulu persaudaraannya kuat meski mereka belum mengenal Islam? Karena hati mereka belum dimasuki kepentingan-kepentingan dunia. Hati mereka murni. Kula kupa nganter catering akikahan. Kula lipa nganter akikahan. Ya. Ai Google Map mah wis pas. Tapi titiknya jarekune bukan di situ. Di beberapa gang lagi. Sudah sampai di gang di mana bapak itu tinggal, saya tanya, Pak, tahu enggak rumahnya bapak ini? Terus kata dia, iya alamatnya di sini tapi enggak ada yang namanya bapak itu. Ya. Saya balik lagi muter-muter ke situ lagi, nanya lagi Pak, tapi alamatnya kene. Lah Pak, ning kene, kula ku wis buru kabeh wong kene ku. Lah kang kene. Bapak gawe apa sih? Iki pengen gawa cateringan mangan. Ayo weru dah weru. Wis ngomong pengen gawa makanan, dau weru ditodokaken. Iki bapak wis beli ngomong, kin ki arane kian bulah. Kadang orang kompensasi dunia dulu yang mereka ingin. Pengen nolong orang, pribenkin ongkosnya. Nulung, ya beli. Zaman sekin nulung padu nulung bayang kok dikit. Emangnya sing kene marani mana beli nganggo bensin. Kenapa? Karena telah pudarnya iman dan pudar pula ukhuwah Islamiyah. Oleh karenanya sangat beralasan besar ketika para ulama mengatakan dan Allah tabaraka wa taala menetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Islam ini akan jaya ketika mereka menjalankan 4 marhalah. Ya, marhalah yang pertama adalah tauhid, marhalah yang kedua adalah ukhuwah. Ternyata kita ukhuwahnya memblek. Tidak boleh. Lakukan segala sesuatunya karena Allah, karena sesungguhnya nilai persaudaraan itu akan membuat kita saling memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban serta Abu Ya'la mengeluarkan hadis yang semakna dengan lafal-lafal tentang bahwa persaudaraan itu karena iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Tidak mencapai derajat keimanan dalam diri seseorang muslim sampai benar-benar dia menyukai dan mencintai apa yang disukai dan dicintai oleh saudaranya dibandingkan dirinya. Begitu. Kita ini saling mencintai, saling memiliki, ai ketemu barang ning dalam. Lah iki nemu HP bagus nemen, dijukut, saling mencintai, saling memiliki. Saking demene HP beli dibalik-balik nang, saking memiliki bagian dake uang deleng nang baik. Itu kita, naudzubillah min dzalik. Padahal kaum muslimin tidak. Setiap mereka menemukan luqatah, barang yang jatuh, barang yang hilang di sebuah perjalanan, dia tunggu.
Jangan-jangan ini punya saudaranya yang sedang membutuhkan. Pak, nemu duit 1 miliar ning pinggir dalan preben. Jamaah masjid Assalam le. Ayo nemu duit 1 miliar ning pinggir dalan preben. Bagi loro beta. Tidak ya akhi. Seorang mukmin tidak seperti itu. Kalau ini hartanya seorang beriman, dia takut. Kenapa? Bisa jadi harta ini sangat dibutuhkan oleh saudaranya. Allah. Mungkin kalau di film-film zaman dulu, di kisah-kisah zaman dulu, nemu uang ada KTP-nya diparanin. Pak, ini duitnya saya belum ngitung, di tasnya ada duitnya yang belum dihitung. Ini KTP Bapak. Ya. Karena dia dasarnya apa? Iman. Orang zaman sekian, wah aja dibalik nang, bagian kok dibalik nang beli dipai, paling dipai 1.000. Wis dimbat be bagi loro wis. Sira 500 juta, kita 500 juta. Deal? Deal. Yang wudu ya, ning masjid kini wudu ning masjid kini ya. Naro jam, barang jamnya ana regae. Dau sedelat adu kelalen jamnya ketinggalan ning tempat wudu. Wis tanpa bekas. Lenyap. Digoleti, Pak jam, empu beli weru, masih naruh ning di, yan kene, wah mas maning naruh paduan baik. Kenapa? Karena nilai iman tidak akan menjadi baik dalam diri seseorang tanpa ada nilai-nilai persaudaraan. Dan nilai persaudaraan tidak akan tumbuh berkembang baik tanpa didasari iman. Subhanallah. Pak, kenapa Rasulullah SAW selalu berkata, apabila kamu memasak masakan yang berkuah, lebihkanlah kuahmu. Agar tetanggamu, engkau tanya, sudahkah mereka makan? Karena di zaman Rasulullah, makan itu hal yang paling istimewa. Di Indonesia kayak gitu enggak? Iya. Tahun 60-an, 70-an, apalagi tahun penjajahan Belanda, yang namanya makan itu hal yang paling istimewa. Lah lagi kula masih cilik ke, pengen mangan arane endog asin setahun sekali. Air rayaan bae, tuku endog asin karo 7 up. Minuman 7 up ya, 7 up tulisan. Itu minuman yang diminum setahun sekali. Karena apa? Karena urusan makanan zaman dahulu itu urusan apa? Jarang orang makan enak. Pengen mangan ayam, ngenteni perayaan Idul Fitri. Dau nyembelih ayam. Kun ge wis siji ayamnya dibagi pirang-pirang, anaknya 15. Royal nemen 2 anak gue ya, zaman bengen sih. Begitu. Barang 2 endok ceplok siji dibagi 5. Lihat seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan makan dan memberi makan itu urusan yang sangat besar. Makanya tidak akan merasa nyaman diri seorang mukmin pada saat itu, para sahabat Nabi, sebelum dia tahu bahwa tetangganya sesama muslim sudah makan. Ya, sudah makan. Karena di mata mereka membiarkan saudara sesama muslim dalam keadaan sengsara
adalah sebuah aib bagi nilai-nilai persaudaraan. Coba zaman sekian preben, wis ya, enda ba enda wis delengaken, bagian dewek kang Yungsep salah dewek mengkonon. Seorang muslim akan peduli dengan saudaranya, meski saudaranya telah melakukan perbuatan salah. Minimal kita ngasih nasihat, menguatkan hati dan pikirannya. Minimal ngasih jalan seperti ini dan seperti itu. Dasarnya bukan apa-apa. Dasarnya satu, saya ingin menjadikan saudara saya terbebas dari api neraka. Begitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, makalahnya sudah habis ya, masih banyak. Mudah-mudahan kita akan tutup dengan tanya jawab. Tafadhol, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Mudah-mudahan gak ada yang tanya biar saya langsung pulang. Ya. Ya. Pada setiap satu perkara kebaikan seorang muslim itu ada takarannya. Ya. Rasulullah pun menakar. Ya. Tidak setiap orang harus kita berlakukan jor-joran. Ya, tidak. Kadang pada klimaknya dia harus berhenti. Tujuannya apa? Untuk saling mendewasakan. Dan tidak baik juga kalau kita terus memberi terus. Kemudian orang itu terlena dengan pemberian. Tidak ya. Seharusnya seorang muslim itu tahu ketika dia sudah memberi, maka dia tidak akan menjadikan pemberiannya membuat dia terbuai, terlena, tidak. Cari kaum muslimin yang lain. Cari tempat yang lain yang bisa kita juga saling berbagi. Makin banyak saudara. Demikian. Wallahu ta'ala. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tafadhol. Ya, ya. Membangkitkannya belajar ekonomi Islam. Selesai. Kenapa? Kita ini jarang belajar tentang muamalat. Ya, Pak. Kata Al-Imam Abil Qasim. Ya, kata Al-Imam Abi Ubaid Al-Qasim. Abi Ubaid Al-Qasim. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Ya. Kelahiran tahun 157. Beliau berkata, Islam itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama ibadah, yang kedua akhlak, yang ketiga muamalat. Muamalat ini yang menjadi orang itu banyak menyepelekan urusan orang lain. Masalah persaudaraan ada pada muamalat.
dan masalah jual beli ada pada muamalah. Maka jika masalah ini mereka sepelekan, tidak mereka pelajari, tidak mereka perbaiki, maka yang akan didapatkan kedzaliman secara tidak langsung. Dia beli secara tunai kepada musuhnya dari kalangan non muslim, sementara dia beli sesama muslim dalam keadaan tidak tunai. Jadi ai duit tuku ning Cina, ai beli duit tuku ning Jawa. Konon kudu. Kadang kan orang begitu ya. Begitu, enggak baik. Berarti karena apa? Karena mereka belum paham tentang muamalat. Kalau paham tentang muamalat, dia tidak berlaku seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Belajar tentang muamalat. Begitu. Allah Ta'ala. Sedekah, kata Rasulullah, sedekah yang tersembunyi tapi memiliki pahala yang besar adalah apa? Melebihkan harga untuk saudaranya. Ya, melebihkan harga untuk saudaranya. Misalkan harganya 10.000, 8.000, dia kasih ini 10.000 saja. Ada nggak yang kayak gitu? Sebentar. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Iya, baru 2. Marhala ketiganya al-wala dan bara, marhala keempatnya jihad. Nanti jangan sampai ketika jihad urusannya dewek-dewek. Ya. Terus kira dewekan bagaimana? Makanya ukhuwah itu penting. Ukhuwah itu